berkenan memberi sambutan dan memberikan informasi sedikit tentang pemilu. Gimana Mbak, udah ikut pemilu semua belum? Loh, kok belum? Tapi nggak apa-apa, masih ada kesempatan sampai tanggal 9. Jika Anda semua belum paham tentang yang disampaikan Mbak Ani tadi, silahkan menghubungi KJRI. Dan langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu Rebana dari Majelis Taklim Cabang Yulo. Marilah kita bersenandung bersama grup Rebana Al-Haya dari Musola Al-Hidayah Majelis Taklim Cabang Yulo. Kepada grup Rebana Al-Haya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum hadirin sekalian, dan juga tak lupa para tamu undangan. Dengar tausiah bersama Ustadz Rahmat dari Jakarta.
Suminur, Ukhti Wiji Kamsidi, Ukhti Harsini, Ukhti Widowati, Ukhti Nini Lestari, Ukhti Mudawama, Ukhti Eni Indriwati, Ukhti Nur Hasana, Ukhti Dasri, dan Ukhtu Tumila. Kepada semuanya kami silakan naik ke atas panggung. Dan pembagian sertifikat akan diserahkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rahmat Syukur dan Ukhti Mufrodatul Fanzila. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Buat mereka semua, Mbak, ya. Terima kasih. Garisnya rata-rata ngono. Selamat untuk mereka semuanya. Dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Teman kita yang menerima sertifikat tadi, ada yang mendapatkan nilai terbaik dan berhak mendapatkan kenang-kenangan dari Musola Al-Hidayah Majelis Taklim Cabang Ilok. Dan mereka akan saya panggil namanya dan silakan naik ke atas panggung. Yang pertama yaitu Ukhti Widowati, kedua Ukhti Nini Lestari, dan yang ketiga Ukhti Udawama. Kepadanya kami harap segera naik ke atas panggung. Dan sertifikat dan kenang-kenangan akan diberikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rahmat Syukur dan Ukhti Mufrodatul Fanzila. Kepada beliau berdua waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama yaitu Ukhti Widowati. Tepuk tangannya mana, Mbak? Terima kasih.
kembali. Tepuk tangan buat mereka. Dan yang ketiga yaitu Ukti Udawama. Tepuk tangannya mana Mbak? Terima kasih. Sungguh luar biasa. Dan kepada mereka kami persilahkan kembali ke tempat masing-masing. Dan pembagian sertifikat yang kedua yaitu akan kami berikan kepada teman-teman kami yang telah lulus mengikuti keterampilan belajar menjahit. Dan bagi teman-teman akan saya sebutkan namanya dan silakan segera naik ke atas panggung. Dan yang pertama yaitu Ukti Puji Astuti, kedua Ukti Susilawati, ketiga Siti Muawana, keempat Syamsiah, kelima Siti Rezeki, yang keenam Haryuni, ketujuh Tumija, delapan Ukti Tumila, kesembilan Ukti Nurul Fatimah, yang ke-10 Yayu Yuliani, dan yang terakhir Herlin Nur Hajiri. Kepada mereka semua kami berharap segera naik ke atas panggung. Mereka semua. Dan penyerahan sertifikat akan diserahkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rahmat Syukur dan Ukti Siti Fadila. Kepada beliau berdua waktu dan tempat kami persilakan. Buat mereka semua. Mereka semua. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kepadanya akan saya sebut namanya, silakan segera naik ke atas panggung. Yang pertama yaitu
Siti Muawanah, kedua Tumijah dan Nurul Khotimah. Dan kenang-kenangan akan diserahkan oleh Ukhti Mufradatul Fadzila dan Ukhti Siti Fadila. Kepada mereka berdua kami persilakan. Sudah berurut namanya Mbak Siti Muawanah. Yang ketiga Ukhti Tumijah. Semakin berkurang, tertanda mereka masih semangat menuntut ilmu. Apakah Anda semua ingin seperti mereka? Ya. Ingin. Kalau begitu, Musola Al-Hidayah Majelis Taklim terbuka lebar untuk Anda semuanya. Dan sekarang langsung saja meniti acara selanjutnya, yaitu acara inti Mau'izah Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahmat Subur. Tetapi sebelum saya panggilkan beliau, ada pengumuman bagi teman-teman semuanya, yaitu silahkan mengeluarkan selembar kertas maupun buku dan ballpoint. Apabila ada yang bisa diambil hikmahnya, silahkan dicatat. Dan juga apabila ada pertanyaan, silahkan dicatat. Silakan diserahkan kepada panitia. Sudah paham belum, Mbak? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Kalau itu kepada Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahmat Subur, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mbak-mbak sekali, saya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika
wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan pula kemampuan untuk senantiasa beramal yang sholih yang Engkau ridhai, dan limpahkanlah kemaslahatannya kepada keturunanku. Ya Allah, kami bertobat kepadamu, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Amin. Dalam rangka milad majelis taklim Yunglong yang kelima, kita raih cinta ilahi dengan memperbanyak sabar dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu. Bagaimana cara meraih cinta ilahi? Satu, bacalah senantiasa Al-Quran. Yang kedua, cintai dan ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa sabar dikala dalam kesempitan. Dan yang kelima, senantiasa bersyukur dikala dalam kelapangan. Yang keenam, ikutin tata dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa, Pak? Nah, kita coba bahas satu persatu. Satu, bacalah Al-Quran. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar yang berasal dari Indonesia, yang pernah mukim di Makkah, hingga wafat pun di Makkah, bertutur kata dengan penuh hikmah dan bijak di dalam kitabnya yang bernama Syarah Syu'abul Iman, penjelasan cabang-cabang iman. Di antara 77 cabang iman, salah satunya adalah wahbub ilahaka wa khaf alima iqabih, yang artinya cintailah Allah dan takutlah akan siksanya yang sangat pedih. Cintailah Allah dan takutlah terhadap siksanya yang sangat pedih. Kemudian Syekh Imam An-Nawawi menjelaskan apa tanda orang yang cinta kepada Allah.
Alamatu hubbullah, tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Orang yang tanda cinta kepada Al-Quran adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Belajar membaca, membacanya itu sendiri, kemudian dipahami, kemudian ditadabburi. Tadabbur itu artinya direnungkan sedalam-dalamnya. Alhamdulillah teman-teman kita dengan gagah perkasanya tadi berderet dari 1 sampai 10 menerima sertifikat yang menyatakan telah mampu belajar membaca Al-Quran. Meskipun sertifikat itu menyatakan lulus tingkat baca dari tingkat Iqra. Nanti tahun depan bukan sertifikat tanda tamat belajar Iqra, tetapi tanda tamat belajar Khatam Al-Quran. Tahun depannya lagi tanda tamat belajar memahami Al-Quran. Tahun depannya lagi tanda tamat hafal Al-Quran di luar kepala. 30 juz 114 surah hafal di luar kepala. Gak salah nih Pak, tanda tamat hafal Al-Quran gak salah. 30 juz 114 surat di luar kepala. Iya kan? Cuma kalau ketika baca Qur'annya tetap di depan mata. Itu tandanya tanda tamat menghafal Al-Quran. Masih banyak yang Iqra di sini? Masih? Gak apa-apa. Iqra juga Qur'annya baik. Tiap hari Minggu datang ke Mushola Al-Hidayah, belajar Iqra. Yang masih Iqra 1, ba patah ba, fa patah fa, lam domah lu, ba pa lu. Ini ustazahnya yang gak bener. Masa di Iqra ada bapak lu ya? Naik Iqra 2, mim patah ma, tak patah ta, lam domah lu, ma ta lu. Besoknya lagi naik Iqra 4. Kalau Iqra 4 kan udah nyambung-nyambung hurufnya ya. Fa nun mati patah fan, tak ta mati patah tat, lam domah lu, fan tat. Itu namanya Iqra. Yang masih Iqra, alhamdulillah, apalagi yang sudah di Al-Quran ya, kita doakan yang belum mau ngaji, amin. Daripada nongkrong di taman ama engkong. Ya, orang libur seminggu sekali nongkrongnya mangkong. Hiji, 2 sama Sahrul Qon. Hiji, 2, yang ketiga sama orang ono, orang ono. Iyalah terserah Mbak. Tapi kalau hari Minggu ngaji di Mushola Al-Hidayah, alhamdulillah. Manfaat kita berada di Hong Kong, betul nggak?
Orang yang cinta kepada Allah, cintailah Al-Quran. Tanda orang yang cinta kepada Al-Quran, mau belajar bersama Al-Quran. Peribahasa kata orang kampung, mati mah gak ada yang dibawa kecuali amal yang soleh. Anak kita dengan bangganya membaca surah Yasin. Ngirim siapa, Pak? Ngirim emak yang udah meninggal ya. Ngirim siapa, Dek? Ngirim bapak yang sudah meninggal. Maka ada pamannya yang meninggal. Kita doakan, di antara teman kita ada pamannya yang meninggal di tanah air. Mana lagi surat kita? Bapak Wahyu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan diterima iman Islamnya, amin. Almarhumah Mbah Tamuji yang ketiga harinya sampai hari ini juga mudah-mudahan diterima iman Islamnya, amin. Kan kalau kita bisa baca Quran mah, mak meninggal, bapak meninggal, nggak tanggung mau doain ya, betul nggak? Baca Yasin, ayo. Berapa kali? Jangankan 1 kali, 40 kali, yuk duluan. Saya belakangan. Bandung ada orang kaya, banget kayanya, orang pejabat. Saking pinternya, botaknya 7 kepala botak. Gak perlu lagi beli lapangan golf, karena lapangnya udah ada di sini. Tiba-tiba meninggal. Anaknya di Amerika, pada kuliahnya juga nggak tanggung-tanggung di Amerika. Kakak sama adik di Amerika. Berita bapak meninggal, maklum orang kaya, cepet pulang. Pas pulang ternyata udah 3 harinya di Bandung. Tuan rumah mengundang ahli masjid, jamaah masjid untuk apa? Tahlilan plus baca Yasin kan? Orang masjid sih bagus-bagus baca Yasinnya, karena tiap malam Jumat sudah jadi rutin, ya kan? Nah yang dari Amerika lucu baca Yasin. Lah kenapa lucu Pak Ustadz? Lah boro-boro bahasa Arab, Latinnya aja nggak bisa. Yang Arab terlalu keriting katanya Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu baca Latin aja, boro-boro yang Latin tambah susah. Quran dilatinkan bukan tambah bener, blinger. Si kakaknya baca Yasin. Kalau a'udzubillahnya sih bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bagus. Pas masuk Yasin, Yasin. Kenapa jadi si Iin? Yang dibaca Latinnya kan I-nya 2. Adanya makin parah. A2 dibaca, I2 dibaca. Ya si Iin. Boro-boro dapat pahala buat bapaknya, bacanya aja nggak bener. Itu cerita dari Bandung. Makanya kalau bisa baca Al-Quran, di samping tanda kita cinta kepada Allah, banyak pahalanya orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Di antaranya dicintai Allah Subhanahu. 1 huruf Allah balas 10 kebajikan. Kalau membaca Al-Quran, 1 huruf nilai kebajikannya 10. Makanya kalau lagi baca Quran, bawa kalkulator. Kenapa bawa kalkulator? Habis ngaji dari Yullah. Kata Ustadz Rahmat yang ganteng itu tuh. Lah orang kanannya suwiji kok. Ini wadon, lanang. Wajar kalau saya bilang ganteng, nggak ada lagi tandingannya.
Kalau sama Bang Samson ya 11-12 ya. Kemarin satu pesawat, ya tuh ada batu di situ. Kemarin satu pesawat sama Bang Samson. Ternyata Bang Samson itu seorang manusia, Pak. Satu huruf 10 kebajikan. Maka kata Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidaklah kita membaca alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi sudah berapa kebajikan? 30 kebajikan. Catat 30. Masuk ke ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Da satu, lam satu, kaf satu. Kapan nyambungnya tuh baca? Hitung huruf dulu ternyata. Itu namanya ngegawein malaikat. Malaikat enak ujungnya lihat. Orang membaca Quran apa mau nyari pahala? Oh, memang nyari pahala juga ya. Tapi bukan berarti harus begitu caranya. Pokoknya ikhlas aja baca Quran. Insya Allah satu huruf 10 kebajikan. Ada di Mekah itu karena salah memahami, kata Ustadz satu huruf 10 kebajikan. Mbak, kalau di Masjid Nabawi satu huruf 1000 kebajikan pahalanya. Kalau di Masjidil Haram satu huruf 100.000 kebajikan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Saya lihat di pinggir baru segitu udah tertidur pulas tuh. Pas bangun, Bapak kenapa dilanjutin? Udah 300.000. Ini salah juga yang begini ya. Makanya tidak sedikit Pak Haji dan Bu Haji di Mekah rajin baca Quran, di tanah air malas. Oh, ternyata udah nabung di Mekah ya. Salah. Cinta kepada Allah, cintailah Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran, belajar membaca ya. Insya Allah kita termasuk yang akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu. Kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan. Pagi hari baca Quran, siang hari baca Quran, sore hari baca Quran, malam hari baca Quran, menjelang tidur baca Quran, bangun tidur baca Al-Quran. Mana sempet Pak Ustadz di Hongkong mah, ya kan? Mana sempet, mingguan aja kagak sempet. Sama Hongkong kumpul sempet kok. Sama Sahrul kan sempet kok, sama Allah nggak sempet ya? Ya Pak? Ya teman-teman? Ya para mahasiswi yang berada di Universitas Yonglong ini, kita sedang memasuki semester kedua. Semester depan kita ujian, insya Allah. Mbak-mbak diwisuda semuanya. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Suara kita hiasi dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu. Bahkan bagi teman-teman yang sedang datang bulan, boleh baca Quran tapi dalam rangka berzikir. Zikir boleh. Ada yang meninggal, inna lillah wa inna ilaihi, boleh dalam rangka berzikir. Mau makan, bismillah. Selesai makan,
Alhamdulillah. Dalam rangka berzikir boleh baca Quran, tapi menghususkan baca Quran tidak boleh. Betul? Paham, Mbak? Dalam rangka zikir boleh membaca Al-Quran, menghususkan baca Quran tidak boleh. Kenapa? Allah yang melarang. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Bagi kaum Hawa, wanita, ibu-ibu, awewe, wadon, kalau lagi datang bulan boleh tidak sholat, betul kan? Siapa yang melarang? Allah. Lagi puasa boleh gak berpuasa, tapi wajib qadha kalau Ramadan. Baca Quran tidak boleh menghususkan baca Quran, tapi dalam rangka berzikir boleh. Apa maknanya? Supaya kita senantiasa lisan kita basah dengan bacaan Al-Quran daripada ngomongin orang, ya kan? Enak mana baca Quran sama ngomongin orang? Jujur, enak ngomongin orang. Memang manusia yang datang ke sini lagi pada tobat semua nih, ingin membersihkan diri sehingga enak ngomongin orang, Pak Ustaz. Daripada baca Quran, emang paling enak ngomongin orang ya. Ya, Pak. Baca Quran termasuk dalam rangka berzikir. Insya Allah orang yang cinta Allah maka cinta kepada Al-Quran, bercinta dengan Al-Quran, belajar membaca, membacanya dalam kapanpun dan situasi apapun. Maka nanti insya Allah di alam barzah kuburan kita akan terang benderang karena bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah. Bacalah olehmu Al-Quran karena akan menjadi syafaat untuk kita. Bacalah Al-Quran karena akan menjadi syafaat untuk. Bahkan Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai syifa. Syifa itu apa? Obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Syifa dan obat. Mbak punya masalah apa? Masalahnya apapun Pak Ustadz, besar apa kecil, yang kecil juga yang gede. Oh masalah Mbak tuh yang kecil yang gede. Iya. Masalahnya Pak Ustadz gak perlu tahu. Ngapain saya tahu? Gak ada gunanya dan manfaatnya ya. Tapi kalau ingin dibebaskan oleh Allah dari segala problematik, dekati Allah dan bacalah Al-Quran, ya kan? Surah Al-Kahfi insya Allah akan diselamatkan dari tipu daya Dajjal nanti di akhirat. Surah Al-Baqarah kalau kita dawamkan akan menjadi keselamatan saat sakaratul maut dan di alam barzah. Betul apa betul? Surah Maryam, surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, semuanya ada fadilah. Bahkan yang paling mudah dan bisa diamalkan tiap malam, gak perlu memerlukan waktu yang lama. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, akhir Al-Baqarah. Itu adalah ayat-ayat penjagaan. Nabi senantiasa membaca Qul tilu, Al-Falaq hiji, An-Nas hiji, ayat kursi hiji, akhir Al-Baqarah hiji. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan, disapukan dari mulai ujung rambut sampai bawah. Halo teman-teman, mah tuh Pak Ustadz lihat tuh. Alhamdulillah saya mah di sini ngaji bersama Bapak Ustadz. Berkahlah aktivitas kita ya. Seni boleh. Maka sholawat pun kita pakai seni. Boleh kan? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana amama dhaya wasi'al karami.
Walladzi, ya dan seterusnya, kan tadi udah banyak lah salawat. Boleh. Apalagi sekarang pengaruh global, pengaruh asing yang merusak tatanan budaya dan bangsa kita, bahkan tatanan nilai-nilai Islam. Maka Islam pun harus berseni. Makanya tadi ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Saya nggak tahu salonnya di mana tadi. Alhamdulillah, dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah, perbanyak salawat. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah menurunkan 10 rahmat. Satu huruf nilai kebajikan Al-Quran yang kita baca, dibalas oleh Allah 10 rahmatnya. Salawat pun demikian. Satu salawat dari kita, Allah membalas untuk kita 10 rahmat. Gak pakai biaya, gak pakai duit, gak pakai tenaga. Betul gak? Berlipat-lipat pahala dari Allah. Maka dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika cinta kalian kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Maka mengikutiku, pasti Allah cinta kepadamu. Meraih cinta ilahi dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad. Cintailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya agungkan, muliakan dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi. Lebih-lebih di negeri ini, Pak, teman-teman, para mahasiswi. Lebih-lebih di negeri. Makan kalau saya ke Hong Kong tuh merasa di Jawa kalau saya masih betul. Tidak merasa di Hong Kong, malah ketemu sama orang Jawa-Jawa kan? Mana orang Cinanya nggak ada kan? Saya mah merasa di Jawa di sini. Alhamdulillah, kita sudah mampu mengangkat sunnah Nabi di negeri yang kita cintai ini. Yang di negeri untuk sementara ini menjadi solusi untuk kehidupan kita, bahkan membela keluarga kita yang jauh dari sini. Maka jerih payah kita semua di sini, ditambah dengan kecintaan cinta yang utama kepada Allah, cinta yang pertama kepada Rasulullah, maka insya Allah keberadaan di negeri ini akan sangat berguna dan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin. Amin. Tetapi tidak hanya sekedar salawat mah gampang, anak kecil juga bisa ya. Bisa nggak anak kecil salawat? Bisa. Tetapi yang terpenting bagaimana menanamkan kecintaan kepada Nabi, tidak hanya dengan sholawat, tapi ikutin tatanan sunnahnya. Betul apa betul? Betul. Sunnahnya apa tuh Pak Ustadz? Oh, sunnah Nabi banyak. Kalau sholat wajib udah jelas kan? Puasa udah jelas kan? Jelas Pak? Jelas kan? Apa arti sunnah itu Pak Ustadz? Yang namanya sunnah ada yang mengartikan segala ucapan, segala perbuatan, dan segala tindakan Nabi. Itu namanya sunnah. Tapi tidak semua tindakan, ucapan, perbuatan Nabi harus kita ikuti. Apa semuanya harus kita ikuti? Enggak. Tahajudnya iya, sholat duhanya iya, berzikirnya iya. Tapi cara berbusananya tidak mesti saya harus kayak Nabi, betul kan? Ya Pak. Nabi busananya kayak apa? Ya kayak orang Arab itu, jubah ya, pelak. Kita tidak mesti mengikuti seperti itu, karena kalau orang Madura mengikuti itu, orang Jombang mengikuti itu, coba kalau lagi musim nyangkul di sawah. Ini masalah budaya lain teman-teman, betul kan? Busana itu budaya, maka ada aliran Islam yang mesti harus begitu. Ada kan? Pernah masuk ke Hong Kong sini? Mesti, bahkan telapak kaki, mata kaki harus kelihatan. Sini harus jenggotan, iya kan? Iya kan? Kepala harus botak. Katanya sunnah Nabi, kebelinger. Masa gara-gara jenggot masuk
neraka. Atau nggak berjenggot masuk neraka, nggak mungkin kan? Pak Ustadz Rahmat gak jenggot, nggak sunnah Nabi. Iya, memang sunnah betul, bagus, tapi bukan hal pokok. Masa gara-gara nggak saya jenggotan masuk neraka ya? Kambing aja jenggotan kan? Sebel tuh amat teman. Kambing aja jenggotan, malah ke surga gak ke neraka. Siapa bilang kambing gak surga gak ke neraka? Kata saya, gak ada kambing ke surga sama ke neraka, gak ada. Kambing mati aja, lo jenggotan mah. Enak aja gak jenggotan, gak sunnah Nabi gitu katanya. Orang Jawa banyak kebelinger zaman sekarang. Jawa muncul kasus tuh di Jawa terus kan. Syekh Puji ngawinin AWW umur 8 tahun. Bukan dari Garut, Jawa Barat, Jawa. Sampai geger no di Jakarta ya. Ikuti Nabi katanya. Nah Nabi mah dulu atas perintah Allah. Aisyah dinikah 9 tahun digauli tapi sudah dewasa. Nah saya puji katanya ngikutin Nabi. Cuma bukan ngikutin Nabi, ngikutin hawa nafsu. Ampun Gusti di Jawa ya. Jawa udah banyak kasus Pak. Dulu ada Ustadz Roy. Kalau sholat boleh diterjemah. Dalam rangka apa? Ngikut Nabi. Belekuk siapa ya? Gak, Nabi gak nyuruh begitu. Nerjemahin itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Nah kalau di dalam sholat mah liar. Pusing kalau diterjemahkan ya. Cobain di Musola Al-Hidayah, imamnya yang belakang nerjemahin. Yang di belakang orang Sukabumi ada dari Jawa Barat, orang Jawa ada, Betawi ada, Padang ada, semuanya nerjemahin dengan bahasa berbeda. Malaikat kebingungan. Allahu Akbar, Allahu Ageng, cek orang Sunda. Orang Jawa, Allah gede banget. Kata orang Padang, Allah nan gadang, kata malaikat karena naonan eta maneh. Boro-boro diterima salatnya. Katanya ikut Nabi, belinger Pak. Pak Ustadz ngikut Nabi itu boleh beristri lebih dari satu. Datang lagi tuh pendapat. Dalam rangka apa? Cinta kepada Nabi, ikut Nabi. Bukan ikut Nabi, ikut hawa nafsu begitu. Nikah kawin diperintah, turut hukum yang di Mekah. Kalau hidup ingin berkah, istri pun harus bertambah. Kata orang Bandung. No, kata kiai dari Bandung itu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya kan? Ya kan? Nikah kawin diperintah, turut hukum yang di Mekah. Kalau hidup ingin berkah, istri pun harus berkah. A.A. Jimmy yang menyanyi itu. Bukan ikut sunnah Nabi semata-mata hawa nafsu. Bukan. Nabi menikahi Siti Aisyah 9 tahun perintah Allah, dan itu kekhususan bagi Nabi. Kalau orang Indonesia nikah sama perempuan umur 9 tahun, Mbak, kasihan bener. Nyangu aja belum bisa, bikin nasi aja belum bisa ya. Nyambel masih keseleo terus. Nah udah punya suami. Tidak mesti ikut Nabi dalam hal yang seperti ini, karena harus diukur batas kemampuan kedewasaan. 1. Tropis juga daerah di tiap masing-masing negara. 2. Budaya. Kemudian kekuatan psikologi. Umur 9 tahun suaminya kakek-kakek jalan ke undangan. Percis kayak berit yang cucurut. Itu secara kacamata umum kan. Makanya ngikutin Nabi juga ada aturan mainnya. Paham gak Pak? Cinta kepada Allah, raihlah cinta kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi. Tapi harus teliti dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Tidak semua yang harus kita ikuti. Tahajud bagi Nabi wajib, tapi bagi kita hukumnya sunnah.
Berarti kekhususan bagi Nabi tahajud wajib, bagi kita sunnah. Alhamdulillah dalam 1 tahun Pak Ustadz tiap malam banyak bolongnya. Iya kan? Boro-boro tahajud Pak Ustadz, sholat wajib juga untung-untungnya. Untung sholat, untung kagak. Malum di Hongkong, ya saya ngerti lah. Ya kan? Iya kan? Tapi kalau kita punya keinginan yang baik, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Cinta kepada Nabi, ikutin sunnahnya. Setelah perbanyak salawat kepada Nabi, tapi mengikuti sunnah ada tata dan aturannya. Bagaimana Nabi jual beli? Gak mesti harus kayak waktu itu. Waktu itu gandum makorma khusus harus gandum makorma, ya enggak juga. Nabi perang cuma pakai kuda sama panah. Sekarang orang sudah pakai nyuklir. Dalam rangka ikut Nabi, kita kalahkan musuh dengan kuda sama bedil. Ya, sama apa? Sama pedang. Gak mungkin menang kita. Betul gak? Ini cinta Allah, cintailah Nabi. Tapi dalam rangka mencintai Nabi, hanya patokan-patokan yang sudah diatur oleh Allah. Cara sholat harus ikut Nabi, cara berpuasa harus ikut Nabi, cara kita berhaji harus ikut Nabi, cara mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mengakbarkan Allah, kita ikut Nabi. Cara berzikir harus ikut Nabi, cara berbuat amal yang saleh harus ikut Nabi. Tapi tradisi budaya tidak mesti harus ikut Nabi. Kenapa? Punya tradisi dan budaya masing-masing. Wali Songo waktu mengislamkan bangsa Indonesia dengan budaya bangsa Indonesia, dengan wayang, ya kan? Boleh nonton wayang, nonton wayang, tapi syahadat dulu, kan syahadat dulu kan? Itu artinya bagaimana menyebarkan agama Islam di negeri kita, berbeda dengan di negeri Arab. Teman-teman yang berbahagia, sudah berapa poin? Sudah berapa poin? 1, baca Al-Quran, tanda cinta kepada Allah. 2, cintai Nabi dan sunnahnya, ya kan? Cintai Nabi dan sunnahnya, khusus cinta kepada Nabi dalam rangka takdim wa takriman, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadikan figur tauladan seutama-utamanya, figur dan tauladan untuk kita. Jadikan figur dan tauladan seutama-utamanya untuk kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, baik di dalam berumah tangga, bermasyarakat dan bekerja. Dalam berumah tangga, Nabi ikut contohnya. Nabi itu kan sama istri nggak pernah nyebut nama, nggak pernah, ya kan? Para istri Nabi pun tidak pernah nyebut nama sama suaminya, betul kan? Sama Siti Khadijah panggilannya Abaya Habibati, wahai kekasih dambaan hatiku. Ini Nabi bukan Rahmat Syukur, Nabi. Sama Siti Aisyah, ya Humairo, karena pipinya itu kan kemerah-merahan, Mbak, sehingga dipanggil wahai yang pipinya kemerah-merahan, Mbak buah delima. Itu Siti Aisyah. Beda sama Rahmat Syukur. Istrinya jenong, sini nong. Mentang-mentang saya namanya Rahmat Syukur, dipanggil ujung kur sini tuh. Ayam yang nyamperin. Iya kan? Kita mah kadang-kadang ngikutin Nabi lagi masa pacaran. Oh, lagi masa pacaran ikut Nabi bener, ya kan? Namanya si Cici, panggilannya ayam. Badannya si Gemrot, oh kata saya mah Denok gitu. Lagi pacaran, ceking kurus tinggi bagaikan tiang listrik. Oh. Lagi pacaran mah ikut Nabi, coba udah punya anak 4. Anak 4 pulang kantor pakai sweater 3 hari belum dicuci, baunya minta ampun, dasar kayak neneknya gini. Padahal dulu yang dideketin neneknya, sampai dapat dia neneknya didatengin terus. Sekarang neneknya disalahin ketika salah membikin sayur, kurang garam, dasar kayak neneknya gitu. Bikin sambal kurang gula, dasar
kayak neneknya, padahal neneknya dulu yang dikorbankan. Suami biadab bin ingat yang begitu Pak. Suami teladan sepanjang hayat tetap menyanjung dan menyayang istrinya. Begitupun suami.